Hello guys, welcome back again to my channel Intaniho 100. Kali ini kita akan membahas tentang kandungan daripada daun lamtoro ya, yang mengandung C organik, kemudian nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, nanti secara detailnya kita akan bahas secara lanjut di sesi yang selanjutnya. Oke, check it out guys. Nah, ini daunnya sudah kita potongin ya guys, supaya tidak bercampur dengan kayunya seperti ini. Jadi kita potongi seperti ini ya, tangkainya ini yang memiliki daun kecil-kecil ini. Nah, kita potongnya seperti ini, kita kumpulkan seperti ini guys, supaya nanti dalam pengolahan pembuatan pupuk NPK, pH tanah dan C organik itu dapat lebih mudah ya, kalau kita sudah potongi seperti ini kecil-kecil. Nah, nanti kita akan timbang ini berapa kilogram, kemudian nanti kita akan tentukan, kita bisa mengira-ngira, mengestimasi berapa jumlah nitrogen, jumlah fosfat, jumlah kalium, jumlah pH tanah dan jumlah C organik. Oke, cekidot, kita akan lanjut ke penimbangan dari daun lamtoro ini. Oke guys, nah ini daun lamtoronya ya guys, kita sudah dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian kita akan timbang supaya nanti dalam estimasi pengukuran kandungan dari nitrogen, kalium, fosfat, kemudian C organik dan pH-nya itu dapat jauh lebih mudah guys. Nah, kita perhatikan di sini itu 1,5 kilo ya, tuh 1,5 kilo. Jadi nanti tinggal dikali persennya ya, persen dari kandungan nitrogen, fosfat, kalium dan C organik dan pH tanah ya. Nanti secara rinciannya nanti saya akan kasih secara detail. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara pembuatannya. Check it out. Nah, kita akan mulai tumbuk daun lamtoronya guys, supaya nanti ketika fermentasinya akan jauh lebih mudah ya. Kita masukkan, tadi ini adalah 1,5 kilogram. Nah, nanti kita akan kombinasikan dengan mikroorganisme BK dekomposer, sehingga nanti kandungan nitrogen, kandungan fosfat, kalium, kemudian C organik dan pH tanah dia akan meningkat karena bekerja samanya kandungan ini dengan mikroorganisme yang terdapat pada BK dekomposer. Oke, check it out. Ya, kita akan mulai tumbuk daun lamtoro ini sehingga dapat lembut. Nanti kita akan campur dengan BK dekomposer ini guys, sebagai bahan pengurai pengompos ya. Kita tumbuk, ini usahakan sampai halus ya guys, supaya nanti airnya itu dapat kita fermentasi menggunakan BK. Kita tumbuk sampai halus ya. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu ya, supaya kita persingkat aja nanti videonya. Nanti kalau udah jadi saya video lagi. Nah, ini daun lamtoronya sudah kita tumbuk ya guys, sehingga ada busanya seperti ini. Ini karena mengandung nitrogen, kalium, terus kemudian fosfat dan C organik dan pH tanah ya. Kandungan nitrogen di sini ada 2,0% sampai dengan 4,3%. Kemudian daun lamtoro juga mengandung 0,2 sampai 0,4 fosfor persen dan 1,3 sampai 4,0% kalium ya. Kemudian juga akan mengandung C
organik ya. Ini C organik. Kemudian nanti ketika kita berikan BK decomposer ini, maka kandungan dari nitrogen atau kalium atau fosfat tadi itu dapat naik ya. Itu hingga sekitar 2% ya. Misalnya yang tadi 4%, 4,3 jadi 6,3% per 1 kilonya guys. Ya. Misalnya ada 1 kilo berarti 2%-nya sekitar 2 onan ya. Kalau 4% ya 4 ons. Ya, cukup besar sekali ya. Kemudian kadar nitrogen itu ketika kita berikan BK decomposer ini yang tadinya 4,3% itu naik menjadi 6,3%. Jadi sekitar 2%. Mikroorganisme ini dapat seperti itu. Misalnya yang tadi fosfat itu 0,2 sampai 0,4%. Jadi 0,6% ketika kita kasih BK ya. Terus kemudian kalium yang tadinya 1,3 sampai dengan 4 tadi ya, 4% itu jadi bisa sampai 6% juga menggunakan mikroorganisme dari BK. Kemudian juga ada C organik ya. C organik juga akan naik seperti itu. Dan pH tanah juga akan naik. Oke, bagaimana selanjutnya? Kita akan mulai campur supaya daun lamtoro ini dapat segera kita fermentasi dan menjadi pupuk yang berguna ya guys. Kandungan nitrogennya cukup besar sekali, fosfat dan kalium. Tentu kalium dan urea itu jauh lebih banyak nitrogennya. Oke, kita cekidot. Nah, kita akan segera campur daun lamtoro ini yang sudah kita tumbuk dengan menggunakan BK decomposer guys ya. Kita kasih sekitar 4 saja. Jadi yang kecil nanti, timba yang kecil nanti dikasih 2. Ini adalah BK decomposer sebagai bahan pengurai dan perombak menjadi bahan kompos ya. Tiga, 4. Terus kemudian yang ember kecil, ember kecilnya 2 aja ya. Ini udah mulai habis tapi masih guys, stoknya masih. Ini BK decomposer ini bisa teman-teman peroleh dari Shopee ya, atau toko PPL Merdeka. Ini bagus sekali, tingkatannya lebih tinggi ya. Oke. Kita aduk seperti ini dulu guys. Jadi nanti ureanya atau nitrogennya tadi yang 4,3% tadi bisa menjadi 6,3%. Kemudian untuk fosfat itu 0,4 bisa menjadi 0,6%, dan kalium itu 4,0% menjadi 6,0%. Dan C organiknya juga akan bertambah dan pH-nya pun juga akan bertambah ketika kita kasih BK decomposer. Karena di sini mengandung mikroorganisme positif, guys. Dan nanti kita fermentasi selama 21 hari minimal.
dan maksimalnya itu 30 hari supaya ini dapat kita aplikasikan ke tanaman padi kita atau tanaman kita yang lainnya. Dan nanti kita boleh uji coba guys. Ini sebenarnya udah teruji ya. Kita tuangkan seperti ini. Nah, nanti kita akan tutup ya. Jadi ini nanti akan kita tutup dan kita fermentasi selama 21 hari. Seperti itu guys. Kita sudah siapkan plastiknya guys ya. Ini plastik bekas tutup. Kita harus tutup hingga rapat ya. Ininya kita tutup guys ya. Oke, thank you dok. Kita usahakan talinya itu menggunakan karet supaya dalam penutupan itu akan lebih kencang guys ya. Plastiknya usahakan serapat mungkin supaya proses fermentasinya itu cepat ya. Kalau ini tidak rapat nanti akan sulit guys. Tara, sudah jadi, kita fermentasi hingga 21 hari ya. Terus nanti aplikasinya sekitar 40 mili atau sekitar 60 mili tidak apa-apa dalam satu tangki 16 liter air. Itu dapat kita aplikasikan ke setiap tanaman kita, tanaman padi, kakao, cabai atau yang lainnya. Selamat mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time. Thank you.